Halo Mbak Nana, selamat siang. Selamat siang. Kembali lagi nih Mbak, ketemu lagi kita di sini di ruang virtual ya Mbak kita untuk melanjutkan prosedur Mbak Nana dalam pemeriksaan dan juga dalam apa namanya perawatan di klinik ini ya Mbak ya. Baik Mbak, berdasarkan kemarin sebelumnya kan Mbak sudah datang dan kita sudah bertemu ya telemedicine ini. Mbak Nana menyampaikan beberapa keluhan mengenai giginya dan juga keluhan yang mempengaruhi yang lain ya Mbak ya. Kemarin Mbak Nana tuh rasanya ini ya merasakan nyeri, penggelu gitu ya Mbak di gigi berlubang sama di gigi bungsunya. Nah kemarin saya sudah mendiagnosa berdasarkan dengan profesi saya Mbak ya sebagai dental hygienist. Diagnosa yang pertama itu adalah Mbak Nana ini ya Mbak berada pada kondisi di mana Mbak Nana ini perlindungan risiko kesehatannya itu perlu diberikan uh, intervensi ya Mbak ya. Karena kemarin Mbak Nana mengeluhkan nih ada rasa nyeri di bagian giginya yang erupsi atau bahasanya itu erupsi itu gigi yang tumbuh Mbak, gigi bungsu yang tumbuh. Nah, lalu yang kedua juga ini ya Mbak, Mbak Nana juga merasakan keluhan rasa ngilu di gigi yang berlubang saat makan dan minum juga. Itu juga sama Mbak Nana ini membutuhkan perlindungan dari risiko kesehatan. Kemudian Mbak Nana juga mengeluhkan juga kesulitan makan ya Mbak ya. Nah ini Mbak Nana perlu juga diagnosisnya adalah giginya itu yang sehat secara biologis dan fungsionalnya. Baik, Mbak, mungkin itu untuk diagnosisnya. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan mungkin memberikan sedikit edukasi dan juga rekomendasi buat Mbak Nana, agar setidaknya sebelum perawatan nanti, sebelum didiagnosa oleh dokter giginya, Mbak Nana itu tidak mengalami atau rasa keluhan yang Mbak alami itu berkurang ya Mbak. Sehingga dalam masa-masa di saat dokter belum mendiagnosis atau perawatan lanjutannya belum dilakukan, Mbak Nana bisa beraktivitas dengan baik ya Mbak dan nyaman gitu dalam melakukan aktivitasnya. Baik Mbak, saya yang pertama akan sedikit mengedukasi Mbak, apa itu sebenarnya gigi bungsu dan kenapa kok bisa sampai menyebabkan nyeri. Oh ya, baik, Mbak. Yang pertama itu, ini Mbak, gigi bungsu itu di kedokteran gigi sendiri itu tuh disebutnya dengan gigi molar 3. Nah, biasanya tumbuhnya itu dia di saat manusia itu berusia sekitar 17 sampai 22 tahun. Nah, itu usianya itu tergantung dengan yang tumbuh itu gigi bungsu di bagian yang mana, yang atas atau yang bawah. Jadi tumbuhnya itu pada saat apa ya manusia sudah menuju masa dewasa. Nah, ini ya Mbak, gigi bungsu ini tuh kebanyakan ketika tumbuh, itu banyak masalahnya, ada aja gitu. Walaupun memang yang tumbuhnya normal itu ada, tapi kayak kebanyakan itu pasti ada bermasalah. Nah, masalahnya ini biasanya disebut dengan infeksi gigi bungsu, di mana ketika gigi ini tuh tumbuh, ruangan di dalam mulut atau rahang ini ya Mbak, itu tidak cukup. Sehingga gigi tersebut itu berkembangnya secara tidak normal. Nah, biasanya ketidaknormalannya itu tumbuhnya itu, posisi tumbuhnya itu nggak wajar, Mbak. Jadi mungkin saya bisa kasih lihat gambarnya. Oh, ya.
Baik, Mbak, ini, mungkin saya bisa memperlihatkan sedikit ya, Mbak, gigi impak itu seperti apa. Terlihat nggak, Mbak, ya HP saya? Oh, sudah terlihat jelas, Mbak. Nah, ini, Mbak, jadi posisi tumbuhnya gigi bungsu itu kayak nggak nggak ke atas gitu, Mbak, tapi ada yang miring, ada yang miringnya itu serong, ada yang miring banget, yang horizontal, macam-macam, Mbak, ini. Bener-bener kayak nggak normal gitu, bahkan ada yang, eee, dia tuh kayak nabrak sama gigi geraham di sebelahnya. Nah itu Mbak, mungkin sedikit gambaran apa itu infeksi gigi bungsu. Kemudian untuk selanjutnya, kenapa sih, kok sampai bisa menyebabkan gigi? Nah itu biasanya itu, ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu karena, tumbuhnya itu tidak normal ya, dengan posisi yang miring atau posisinya yang, miringnya itu miring banget atau yang miring miring dikit. Nah itu karena infeksinya seperti itu, tidak normal, tumbuhnya tidak normal, muncul ke dalam permukaan, eee, rahangnya itu tidak normal, maka, gigi bungsu ini tuh bisa menekan gigi geraham di depannya. Terus apa sih, mungkin dampak selain nyeri dari infeksi gigi ini? Nah, bisa menimbulkan bengkak, Mbak, pada gusi di daerah gigi yang tumbuh tersebut, gigi bungsu tersebut. Selain itu juga gigi bungsu itu bisa tumbuhnya itu sebagian, jadi disebutnya infeksi sebagian. Nah, karena infeksi sebagian tersebut, maka sebagian mahkota giginya itu bisa menembus gusi dan yang sebagian itu masih tertanam ke dalam gusi, maupun tulang. Selain itu, kalau misalnya infeksi itu tuh bisa banget, makanan yang kita makan itu bisa terselip dan juga sulit dibersihkan. Karena udah kompleks tuh, apa namanya, keadaannya, maka bisa banget itu menimbulkan permasalahan yang lebih jauh, yaitu menimbulkan peradangan peradangan di sekitar gigi tersebut. Biasanya itu disebut dengan penyakitnya itu perikoronitis. Dan ketika radang kan pasti sakit ya, Mbak. Nah, itu efeknya tuh bisa sampai ke kepala, telinga, bahkan juga leher. Nah, itu Mbak sedikit mungkin tentang apa sih gigi bungsu, kenapa sih kok bisa sampai sakit. Nah, kemudian apa sih Mbak yang bisa dilakukan Mbak Nana agar, setidaknya sampai nanti dilakukan perawatan lanjutan itu tidak menimbulkan nyeri yang sering gitu? Salah, iya benar nyeri ya, nyeri yang sering. Yaitu, ini Mbak Nana pasti bakal saya rujuk ke dokter gigi. Agar tahu diagnosisnya itu yang benar apa, terus nanti tindakan yang akan dilakukan seperti apa, entah itu nanti gigi bungsu yang Mbak Nana bisa dicabut atau mungkin ada, tindakan lain, begitu Mbak. Mmm. Mbak. Kemudian yang kedua kan, Mbak Nana juga merasakan ngilu ya, Mbak, ya, ngilu Iya, saat makan dan minum, entah itu dari gigi berlubangnya atau juga dari gigi yang, infeksi tersebut ya, Mbak, ya, gigi bungsu yang baru tumbuh itu ya. Nah, itu Mbak Nana bisa banget, untuk makanannya itu apa namanya, dibatasin, kayak apa ya istilahnya, memilah makanan yang tepat. Kayak misalnya Mbak Nana ini, kayak makan makanan yang suhunya ekstrim, entah itu yang tinggi atau yang rendah, yang dingin, itu tolong dihindari dulu. Kayak misalnya makan makanan panas, terus minuman yang dingin, kayak minuman es krim, atau minuman yang, eee, ditaruh di kulkas atau es, terus minuman atau makanan panas itu kayak mungkin bakso bakso yang masih panas mungah-mungah itu, atau soto itu tolong dihindari dulu. Selain itu, mungkin juga makan makanan yang keras itu juga, tolong dikurangi dulu, dihindari dulu kalau bisa, kayak mungkin keripik-keripik atau
makan makanan yang alot, mungkin kayak otak-otak kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, terus selanjutnya untuk ini ya, Mbak, kan ada keluhan yang rasa ngilu di gigi berlubangnya. Nah, saya mungkin jelasin sedikit juga, eee, gigi berlubang itu bagaimana prosesnya dan juga dampaknya seperti apa. Jadi sebenarnya gigi berlubang itu prosesnya panjang, Mbak. Eee, Kejadian gigi berlubang ini, diawali dengan gigi yang menghitam atau biasanya disebut gigis, Mbak. Nah, kalau di kedokteran gigi sendiri nama klinisnya itu adalah karies. Nah, kalau gigis atau karies ini, dari tanda awalnya itu tidak diperhatikan, maka bisa sampai ke gigi yang nantinya itu berlubang. Nah, apa saja sih penyebabnya sampai gigi berlubang dan juga, gigis karies ini bisa ada? Itu biasanya karena mungkin jarang menyikat gigi, sering makan makanan yang manis, yang asam, kemudian pembersihan giginya itu kurang bersih sampai ke sela-sela giginya, juga, karena pastinya itu kuman yang menumpuk di gigi. Nah, untuk keadaan giginya Mbak Nana sendiri ini kan sudah berlubang ya Mbak, walaupun nggak terlalu besar, tetapi ini sudah berpengaruh Mbak, eee, dan sampai menimbulkan ngilu itu ketika, minum atau makan makanan yang suhunya ekstrim gitu. Itu karena, eee, yang disebut karies tadi atau gigis itu sudah mencapai ke struktur gigi yang lebih dalam, sehingga udah berlubang gitu. Jadi kayak, makan makanan yang masuk, yang mengenai gigi tersebut, itu bisa sampai mengenai syaraf. Kemudian, sama sih Mbak untuk, untuk mengurangi rasa ngilu tersebut yang seperti saya sampaikan di depan tadi, Mbak Nana juga tolong untuk menghindari dulu makan makanan yang manis, makan makanan yang suhunya ekstrim, yang dingin atau yang terlalu panas, agar tidak memicu ngilu itu muncul lagi. Nah, setelah itu mungkin ini ya Mbak, eee, walaupun ini kadang kan mungkin giginya nyeri atau, ngilu gitu, tapi tolong untuk tetap konsisten dalam menyikat gigi ya Mbak, tolong menyikat giginya juga dirutinkan, terkhusus yang malam itu tolong kalau bisa benar-benar sebelum tidur gitu. Jadi nggak yang penting malam tapi nggak sebelum tidur, karena kalau misalnya kadang kan nggak penting yang penting, malam tapi nggak sebelum tidur kan habis sikat gigi bisa aja Mbak Nana makan lagi kan ya sama aja. Jadi tolong itu diperhatikan lagi, dirutinkan lagi benar-benar sebelum tidur dan juga setelah sarapan. Karena kalau misalnya nggak dijaga, nggak sikat gigi, kalau misalnya giginya mulai sakit lagi atau nyeri lagi, itu bisa tambah parah, Mbak. Karena tidak ada pembersihan di, gigi dan itu menyebabkan penyakit atau rasa sakit yang ada itu tambah parah. Begitu, Mbak, mungkin itu sedikit edukasi dan rekomendasi dari saya, mungkin dari Mbak Nana sendiri ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini sudah jelas menurut, tentang apa yang harus saya lakukan dan diagnosis yang sudah Mbak Fendi berikan. Mungkin saya izin bertanya, mungkin untuk, perawatan selanjutnya kapan ya Mbak bisa dijadwalkan bertemu dengan dokter? Baik, Mbak, untuk kan ini, Mbak Nana ini ya, masih ada waktu mungkin sekitar sebulan lagi, bulan depan, sekitar bulan April, Mbak. Bentar, April atau apa ya? Coba saya cek dulu ya, Mbak. Saya agak lupa, bentar ya, Mbak. Kalau tidak salah, sekitar bulan April. Mungkin nanti saya akan WA Mbak Nana lagi ya, Mbak, karena ini laptop saya agak nge-lag, jadi agak susah untuk membuka filenya. Kalau tidak salah sekitar bulan April atau April ini untuk nanti,
saya berikan rujukan ke dokter gigi agar jelas diagnosisnya apa dan juga bisa dilakukan perawatan lanjutan. Begitu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kedua ini dalam rangka perawatannya Mbak Nana. Semoga bisa lekas sembuh nanti dan bisa mendapatkan kembali kesehatan yang baik dalam kesehatan giginya. Amin. Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya tutup ya, Mbak. Baik, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nana.